Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang meja akuarium yang saya gunakan untuk menopang akuarium ikan mas koki saya dengan ukuran 150 cm, lebar 60, tinggi 65. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, pakai meja akuarium apa?" Dan berikan tips supaya meja akuarium itu kuat menopang akuarium yang digunakan. Jadi di sini saya akan jelaskan meja akuarium yang saya gunakan dan tips memilih meja akuarium yang kuat sehingga akuariumnya tidak gampang pecah ataupun retak ya. Jadi di sini teman-teman, meja akuarium yang saya gunakan yaitu meja yang berbahan besi holo, teman-teman. Jadi sebelum saya memutuskan untuk membeli akuarium 150 cm ini, saya sudah memikirkan meja yang akan saya gunakan karena di sini ukuran akuarium saya 150 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 65 cm. Itu tentu saja beratnya lebih dari 100 kg, teman-teman. Nah, dengan ketebalan kaca 10 mili. Kemudian top filter, media filter mekanis, pompa akuarium, lampu dan lain sebagainya itu dihitung lebih dari 100 kg, teman-teman. Belum diisi air, teman-teman. Jadi dengan pertimbangan berat akuarium yang lebih dari 500 kg ya, dengan diisi air, tentu saja kita membutuhkan meja yang kuat ya. Jadi di situ saya berpikir pada awalnya saya akan menggunakan meja kayu, teman-teman, yang akan saya buat sendiri. Tapi saya pikir-pikir nanti saya rugi dua kali ya, karena takutnya nanti nggak kuat. Jadi saya putuskan saya menggunakan meja berbahan besi holo, teman-teman. Dan besi holonya itu pada saat itu saya memilih besi holo ukuran 4x4, teman-teman. Jadi dapat saran dari si pengrajin akuarium, biasanya untuk ukuran akuarium sebesar ini ya 150 cm dengan kaca 10 mili itu biasanya menggunakan besi 4x6 ketebalan 2 mm, teman-teman. Jadi atas saran dari si penjual atau pengrajin akuarium tadi, ya saya putuskan untuk membeli meja akuarium dengan ketebalan besi itu 2 mili dengan ukuran 4x6, teman-teman. Besi holonya 4x6. Jadi akuarium ini alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ya, aman-aman saja. Mejanya juga tidak mengalami rusak atau bagaimana, hanya saja mejanya itu berkarat ya. Berkarat itu wajar-wajar saja karena kena air dari pengurasan akuarium ini jadi berkarat. Tapi sudah saya amplas, saya bersihkan dan saya cat ulang, teman-teman. Nah, alhamdulillah selama ini tidak ada masalah ya. Untuk meja ini tidak ada kendala sedikit pun, kuat untuk menopang akuarium seberat ini. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin akuarium yang ukurannya besar di atas 100 cm atau 1 meter, saya sarankan gunakan meja yang terbuat dari bahan besi ya, besi holo ataupun besi siku ya. Besi siku nanti teman-teman silakan desain ataupun cari referensi bagaimana membuat meja akuarium yang kuat ya, supaya nanti kalau kita tempah ataupun kita minta buatkan dari pengrajin akuarium ataupun tukang las yang meja itu, kita sudah tahu bentuknya seperti apa. Jadi ini saya menemukan satu kasus ya, teman-teman ya. Akuarium sebesar ini dengan ketebalan kaca 12 mili itu retak, teman-teman. Nah, retak oleh karena mejanya itu melengkung, teman-teman. Artinya mejanya tidak kuat menopang akuarium seberat itu. Dengan kaca 12 mili, ukuran akuariumnya 150 cm, lebar 60, tingginya 60. Dia menggunakan meja holo itu 4x4, teman-teman. Mungkin ketebalan besinya itu tipis ya, jadi nggak kuat menopang akuarium seberat itu. Jadi mejanya itu melengkung, kemudian kaca akuariumnya retak, teman-teman. Nah, itu tentu saja menjadi masalah ya, teman-teman ya. Apalagi kita yang beli akuarium ini cukup mahal, kemudian setelah kita gunakan beberapa bulan ternyata akuariumnya retak. Jadi saya sarankan biarlah kita keluar uang cukup
ya, mahal membeli meja akuarium, kan tetapi kita tidak was-was teman-teman ya. Jangan kita cari meja yang murah ya, meja yang murah tapi tentu kita nggak tahu ketahanannya bagaimana, dan juga risikonya nanti kita bisa mengeluarkan biaya yang lebih mahal dari kita membeli meja tersebut teman-teman. Jadi sebenarnya kalau untuk ukuran meja menggunakan besi holo 4x4 itu bisa saja teman-teman digunakan untuk menopang akuarium seukuran 150 cm ini. Akan tetapi kakinya itu dibuat 6 teman-teman. Kakinya dibuat 6, tidak 4 seperti ini ya. Kalau akuarium saya ini mejanya ini 4 kakinya teman-teman. Nah, mejanya kakinya dibikin 6, kemudian sikunya ataupun penahannya itu dibuat juga teman-teman supaya lebih kuat menahan akuarium ataupun berat akuariumnya. Kemudian selanjutnya teman-teman, kalau misalnya kita mau membuat meja dari kayu, kita harus pastikan ya bahan kayu yang digunakan itu adalah kayu yang bagus teman-teman. Usahakan kalau untuk akuarium sebesar ini ya 150 cm atau di atas 1 meter, kalau misalnya mau buat dari kayu itu gunakan kayu ulin ya, kayu untuk tiang rumah ataupun yang biasanya di daerah Kalimantan itu dibuat tiang rumah ya. Di daerah saya juga seperti itu ya, karena kayu ulin ini tahan dan kuat teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan bahan kayu yang kuat, ataupun teman-teman punya referensi bahan kayu yang dapat tahan lama teman-teman. Kalau misalnya kita cuma sekedar membuat dari bahan kayu yang biasa, takutnya nggak kuat menahan akuarium sebesar 100 di atas 100 cm. Kalau misalnya 100 cm ke bawah itu masih kuat menggunakan kayu. Bahkan akuarium saya yang 1 meter itu masih menggunakan meja kayu teman-teman. Karena dari segi berat ya di bawah 100 kg lah ya beratnya. Jadi masih kuat, dan sampai saat ini alhamdulillah akuarium saya yang menggunakan meja kayu itu aman-aman saja. Nah itu ya teman-teman ya, tips dari saya. Walaupun kita keluar uang cukup mahal ya seperti ini mejanya di 1 tahun yang lalu saya beli ini harganya sekitar 1.200.000 teman-teman. Mungkin agak mahal ya di daerah saya, karena di setiap daerah itu beda-beda harganya. Saya beli sekitar 1.200.000, ini sudah lengkap dengan akuariumnya, satu paket. Tapi pada saat itu saya tanya harganya itu 1.200.000 untuk mejanya saja. Nah memang cukup mahal, tapi ya ketahanannya kita tidak diragukan lagi, karena dari segi pengelasannya cukup bagus, kemudian bahan besinya juga kuat ya, dari sikunya, cara pengerjaannya itu sudah bagus. Jadi di sini saya tidak was-was lagi jika menggunakan meja holo 4x6 dengan ketebalan besi itu 2 mm. Kemudian ada juga yang nanya nih ke saya ya, dia mau bikin akuarium 2 meter dengan ketebalan kaca 12 mm. Jadi mejanya bagusnya seperti apa? Atau kabinet atau meja holo. Biasanya kalau kabinet ya, kabinet itu yang mejanya ada lemarinya ya di bawahnya, itu biasanya tetap menggunakan bahan besi holo ya, tapi dilapisi lagi dengan kayu ya, dilapisi kayu. Untuk akuarium 2 meter, lebar 60, 70 sampai 80 cm, biasanya masih bisa menggunakan meja dengan besi holo 4x6 tebal 2 mm. Akan tetapi kakinya dibuat 6 teman-teman. Seperti yang tadi yang saya jelaskan, untuk akuarium 150 cm bisa menggunakan besi holo atau mejanya besi holo 4x4, akan tetapi kakinya dibuat 6. Kalau untuk 2 meter itu bisa menggunakan besi 4x4 tapi kakinya 8, kemudian 4x6 kakinya 6, tergantung budget. Biasanya itu nggak beda jauh teman-teman, karena di situ bahan material yang digunakan untuk membuat mejanya itu tentu lebih banyak ya. Jadi hampir-hampir sama lah ya, dengan kaki 8 dengan besi 4x4 dan besi 4x6 dengan kakinya 6 buah. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang membuat meja akuarium, jangan ragu-ragu ataupun jangan kita mengeluarkan dana
sedikit ya, misalnya lebih murah kita membeli meja akuarium, tapi kita tidak tahu ketahanannya bagaimana. Tentu kita membeli meja ini untuk jangka panjang ya. Kalau misalnya nanti kita beli dengan harga murah, mengorbankan keselamatan akuarium kita, tentu saja ya kita jadi rugi ya. Yang tadinya kita beli akuariumnya cukup kuat ya, pengelemannya bagus, sudah menggunakan sabuk atas bawah, tentu kuat untuk menopang air, akan tetapi bisa pecah karena permasalahan dari mejanya yang melengkung ataupun mejanya yang tidak kuat menopang berat air dan akuariumnya. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai meja akuarium yang saya gunakan untuk menopang akuarium 150 cm saya, serta tips memilih meja akuarium yang kuat untuk menopang akuarium yang teman-teman ingin gunakan untuk memelihara ikan hias. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.